Jumpa kembali dengan saya Mizanul Akrom. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang teori kritis Mark Horkheimer dalam sesi yang kedua. Baik, langsung saja mari kita mulai belajar kita tentang teori kritis Mark Horkheimer. Akar teori kritis harus ditelusuri dalam filsafat Hegelian dan Marxis, sehingga pemikiran Horkheimer dapat dipahami sebagai usaha mentransformasi dialektika dalam filsafat Hegelian dan melalui Marxisme, dialektika individu dan masyarakat dengan negara ditempatkan dalam diskursus filosofis yang konteksnya adalah situasi real dan konkret. Sebagaimana Mark, Horkheimer memahami dan menempatkan ego dalam ketegangan dialektik dengan sebuah masyarakat. Hubungan kontradiktif antara ego dengan segala kebebasannya terhadap masyarakat dengan segala sistem kontrolnya memanifestasikan kategori-kategori ideologis yang sedang berlaku di masyarakat. Kontradiksi antara kebebasan sebagai kesadaran diri yang asli dan hukum yang berlaku sebagai kesadaran yang semu harus diselesaikan. Kontradiksi yang dimaksud adalah pertentangan antara rasionalitas dan irasionalitas. Maka situasi tersebut harus diatasi melalui teori yang bisa menjebol irasionalitas, yaitu tatanan masyarakat yang dikendalikan oleh modal. Pernyataan inilah yang menjadi gagasan pokok Horkheimer mengenai emansipasi, yaitu pembebasan rasionalitas manusia dan alam lingkungannya dari kondisi sosial yang irasional. Akan tetapi, membaca kondisi di atas, Horkheimer menyadari pula bahwa hal ini tidak mudah untuk direalisasikan hanya dengan mengandalkan praksis revolusi, tetapi harus mengawinkannya dengan teori yang reflektif. Itulah peran utama teori kritis untuk mendorong kelahiran emansipasi yang melibatkan setiap orang sebagai pelaku yang sadar, baik terhadap dirinya dan masyarakatnya. Mewujudkan konteks ini akan tetap menjadi pilihan yang sulit di dalam masyarakat yang sudah sedemikian terkondisi oleh modal. Oleh karenanya, teori kritis akan tetap memanifestasikan diri dalam pergulatan antara penyatuan teori dan praksis sebagai sebuah dilema bagi umat manusia yang rasional, dengan tujuan agar bisa terbebas dari irasionalitas dari kondisi faktualnya. Pembacaan Horkheimer atas manusia modern menurutnya bahwa usaha manusia untuk meraih pembebasan sejati dari irasionalitas hukum yang diformulasikan berdasarkan imperatif-imperatif ekonomi selalu memanifestasikan rasionalitas yang bersifat fungsional teknokratis yang menghasilkan manusia irasional. Karena manusia semakin berusaha membebaskan diri dari akal budi objektif, maka akal budi manusia kian menjadi instrumentalis. Pembebasan dari belenggu akal budi objektif ini adalah rasional, sebab dengan itu manusia mau dan dapat kembali pada kedaulatan akal budinya sendiri. Namun, ternyata usaha tersebut adalah irasional,
Sebab itulah akal budi manusia kehilangan otonominya dan menjadi alat belaka. Kemudian, manusia semakin berusaha membebaskan diri dari alam, dan ia semakin ditindas oleh alam. Pembebasan dari alam ini adalah rasional, sebab dengan demikian manusia dapat memperoleh otonomi dirinya yang sadar dan terbebas dari kealamiahan yang tidak sadar. Dengan otonominya yang sadar, manusia berharap pula dapat merasionalkan dan mengangkat alam lewat pekerjaannya yang sadar dan rasional, sehingga alam mempunyai derajat yang baru. Tapi usaha tersebut ternyata juga irasional, sebab mau tidak mau membuat manusia hanya menindas alam dan bukan merasionalkan alam. Efek yang harus diterima adalah alam yang tidak bisa dirasionalkan oleh pekerjaan manusia itu kembali memberontak dan berganti menindas manusia serta menyeret manusia menuju hamparan kealamiahannya. Manusia kian berusaha menemukan identitasnya, dan identitas itu kian dihancurkannya. Pencarian identitas merupakan usaha manusia untuk menemukan kesejatian dirinya dan menjadi otonom sama dengan menjadi diri sendiri. Dan hal ini adalah rasional, sebab demikian manusia memperoleh kedaulatan dirinya di tengah alam lingkungannya. Kenyataannya menunjukkan bahwa dalam usaha menemukan kesejatian dirinya tersebut, manusia justru kehilangan dirinya sendiri karena kebebasannya terkondisi dan diperalat oleh kekuatan di luar diri manusia yang memanfaatkannya untuk kepentingan apa saja. Inilah segi-segi dari dilema usaha manusia rasional yang mau tidak mau membuat manusia modern harus menemui kegagalannya dalam meraih pengertian rasional tentang dirinya sendiri. Akibatnya adalah kegagalan usaha rasional dan yang paling fatal dapat disaksikan di abad modern ini, yakni sebagai kejayaan akal budi instrumentalis. Dengan kata lain, dilema usaha manusia rasional adalah manifestasi kegagalan dialektika pencerahan yang diproklamasikan oleh Immanuel Kant, yang seharusnya membawa pencerahan, tetapi pencerahan yang dihasilkan adalah pencerahan yang bersifat negatif atau irasional. Berdasarkan analisis tersebut, Horkheimer menarik kesimpulan bahwa rasionalitas modern telah gagal menunjukkan manusia ke arah rasionalitas. Karena kemajuan ekonomi yang mengondisikan perkembangan ilmu pengetahuan telah gagal menghasilkan rasionalitas yang mampu membebaskan manusia dari dilema rasionalitas. Itulah seperangkat analisis kritis yang dilancarkan Mark Horkheimer atas pembacaannya terhadap manusia modern. Kita cukupkan sampai di sini belajar kita tentang teori kritis Mark Horkheimer dalam sesi yang kedua ini. Jangan lupa
saksikan video selanjutnya tentang teori kritis Mark Horkheimer dalam sesi yang ketiga. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, pengetahuan, dan intelektual kita.